Ikhlas yang bagaimana? Kama qala Yahya bin Mu'ad, sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad yang terkait dengan soal ngamali wong zuhud. La yablughu ahadun haqiqataz zuhdi. Tidak akan sampai seseorang itu pada derajat zuhud yang sesungguhnya hatta yakuna fihi salasu khisalin, sampai dia mencapai 3 pekerti dalam dirinya. Jadi munggu Imam Yahya bin Mu'ad, seseorang itu belum masuk kategori zuhud yang sesungguhnya sampai dia memiliki 3 karakter di dalam dirinya. Yang pertama, amalun bila alaqatin. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan soal ikhlas tadi itu. Jadi orang zuhud itu mereka beramal bila alaqatin, tanpa ada ketemplean. Jadi maknanya alaqah itu nemplek, kumantil. Dia tidak kumantil dengan amalnya. Apa maksudnya? Maksudnya itu ngerti. Ini kaitannya dengan soal ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah ketika seorang beramal, tapi dia tidak ngandalno amalnya, gitu. Nah, orang-orang zuhud itu begitu. Mereka banyak sekali mempunyai amalan-amalan, banyak sekali memiliki perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan. Tapi mereka sama sekali tidak kemudian menjadikan aku bisa ngamal ini sehingga aku menjadi orang yang soleh, sehingga aku menjadi orang yang suci. Enggak. Jadi biarpun dia memiliki banyak amal perbuatan kebajikan, tapi dia sama sekali merasa tidak mempunyai amal sama sekali. Nah, ini berarti jenenge tidak kumantil dengan amalnya. Ini cara bahasa hikam itu disebut iktimat. Iktimat niku mboten ngedukno ngamal. Ana umum itu kan gini. Terus misalnya kula jenengan, ketika kula jenengan itu punya banyak amalan-amalan kebaikan, sholatnya teguh, maca Qur'ane teguh, puasa Senin Kamis lancar, misalnya gitu. Itu umumnya manusia itu merasa aku merasa punya banyak pahala. Aku merasa menjadi orang yang relatif orang yang baik, karena dia menilai bahwa aku wong apik itu mergo aku duwe banyak amal baik, kan gitu nggih. Umumnya manusia kan rumangsa ngoten, luwes duwe ngamal akeh terus dia merasa menjadi orang baik, rata-rata ngoten. Lah kalau orang yang zuhud itu enggak. Orang zuhud itu dia selalu merasa aku tidak punya kebaikan sama sekali, walaupun faktanya dia punya amalan-amalan yang banyak. Dia sembahyangnya tekun, dia ngajinya tekun, wiridane tekun dan sebagainya. Tapi itu semua sama sekali tidak membuat dia merasa bangga dengan dirinya, walaupun punya banyak kebaikan tadi itu. Nah, itu namanya nanti ikhlas itu kaitannya di sana. Jadi wong ikhlas itu orang yang tidak merasa bangga dengan dirinya walaupun dia punya banyak amal kebajikan, karena dia merasa bahwa amal kebajikan yang dilakukannya itu bukan semata-mata hasil dari usaha manusianya, tetapi semata-mata itu karena pertolongan Allah. Itu nanti ikhlas di sana. Panggonan ikhlas nanti di sana. Dan ini cara bahasa tauhid ngarani wong ikhlas niku wong sing nglakoni amal tapi boten rumangsa ngamal. Itu namanya ikhlas. Makanya kemudian tidak ada tuntutan, nggak ada menuntut untuk harus dibalas dengan pahala, harus dibalas dengan surga, nggak ada. Karena dia tidak merasa beramal. Walaupun secara dohir kasat mata amali kata jamaah aktif, puasane aktif, maca Qur'ane aktif dan sebagainya.
tapi dia merasa itu semua bukan hasil produk saya, tidak, itu semata-mata Gusti Allah sing menjalankan tubuh saya ini. Jadi wong akeh ngamale tapi mongso ora ngamal, itu namanya ikhlas. Ikhlas yang levelnya paling tinggi ini. Yang maksud yang levelnya di bawahnya itu ada. Maksud ikhlasul arifin, maksud ikhlasul abidin, maksud ikhlasul muhibbin. Lah orang-orang zuhud itu memiliki tingkat keikhlasan yang seperti itu. Jadi punya banyak amal tapi rumongso ora amal. Kalau di sini dikatakan amalun bila alaqatin, dia tidak bergantung kepada amalnya. Sehingga walaupun dia punya banyak ngamal itu di rumongso gak terus aku berhak surga ini soalnya aku amalku akeh. Enggak ada perasaan gitu. Nek semua rata-rata kan biasanya ngoten. Aku berhak dong masuk surga karena aku punya banyak amal kebaikan. Terus wong sing akeh dosane ya merasa sadis paling rokok soalnya dia kakek dosa. Kan rata-rata manusia ngoten. Kalau orang zuhud enggak. Orang zuhud itu aku mlebu surga monggo, mlebu neraka monggo. Dia sama sekali tidak memperhitungkan amal yang dilakukannya. Walaupun duwe amal akeh, itu dhek Gusti Allah kersane neraka ya monggo mlebu neraka. Ngoten. Dadi mboten terus nek aku duwe neraka ya mau protes aku. Wong aku amalku akeh, misalkan gitu. Itu ndak ngoten. Wong zuhud itu mboten ngoten. Paham ya? Itu namanya ikhlas dalam beramal. Wa qaulun bila tomain. Karakter yang kedua, orang zuhud itu ketika bicara tidak ada tendensi, bahasanya ngoten. Wa qaulun bila tomain. Ucapannya tidak dibarengi dengan rasa tamak. Tamak itu apa? Tamak itu berarti dia menginginkan sesuatu. Jadi ada orang itu nek ngomong itu diapi-apikno, dienak-enakno dalam rangka apa? Karena ada tujuan. Tujuannya cek ben diarani wong pinter, cek ben diarani berpendidikan, cek ben diarani wong alim dan sebagainya. Jadi ada motif-motif tertentu ketika dia berbicara. Itu namanya wong sing ngomong dibarengi dengan kepentingan. Lah orang zuhud tidak begitu. Lek sing wong zuhud niku ngomongnya bloko suto. Ini cara Jawa katanya bloko suto. Apa anone gitu. Ngomong wis gak digawe-gawe. Kan wonten wong niku nggih. Ngomong niku nek ambek wong sing iki ngomong iku diapi-apikno. Wong e diumbul-umbulno. Karena apa? Karena ada kepentingan. Engko jeneng ditraktir mangan. Misalkan gitu nggih. Engko jeneng dijak doli, engko jeneng dikai duit misalnya. Jadi ngomong diapi-apikno. Pokoke nek terkait dengan wong iki omongane dienak-enakno diapi-apikno soalnya iku ada udang di balik batu. Kan ngoten nggih. Nah, itu namanya ucapan yang dibarengi dengan tamak. Nah, itu bukan karakter orang zuhud. Kalau orang zuhud itu ngomongnya tanpa ada tendensi. Jadi ngomong ya masih kepada seorang yang sahabatnya misalkan, itu memang salah ditegur gitu. Walaupun itu orang terdekatnya, kalau yang salah tetap ditegur. Betul kok, karena sahabatnya terus salah terus timbanon ndak. Jadi wong itu bloko suto, ya apa adanya. Ya, karena tidak punya kepentingan macam-macam. Gak pengen diarani ini, gak pengen diarani ngono, apa adanya. Yang ketiga, wa'izun bila riyasatin. Dan orang zuhud itu memiliki kemuliaan tanpa memiliki jabatan. Jadi walaupun secara status sosialnya itu tidak punya jabatan apa-apa, juga dari RT, juga dari lurah, juga dari, tapi dia mulia. Uang itu segan kepada dia. Walaupun status sosialnya yo mong biasa. Itu orang-orang zuhud. Jadi dengan sendirinya itu memancarkan kewibawaannya, yaitu karena adanya cahaya ketuhanan yang terpancar dari dalam dirinya, sehingga
wong niku cenderung segan kepada mereka walaupun status sosialnya itu orang biasa. Itu diantara 3 karakter orang-orang yang zuhud menurut versi Imam Yahya bin Mu'ad. Nah itu tadi dikaitkan dengan soal ikhlas. Jadi ciri khas orang zuhud itu ketika beramal mereka ikhlas. Ikhlas yang bagaimana? Yaitu ikhlas yang ketika dia beramal tapi dia rumongso tidak beramal, sehingga tidak ada tuntutan harus tilbono surga, harus dapat pahala. Ndak, wis pokoknya ngamal ya ngamal, bar ya bar. Makanya dia mudah melupakan amal kebaikannya. Tapi kalau orang-orang roto-roto niku biasanya ngamal apik niku selalu eling terus. Niku pikiran saya, sing saya niku ngamal apik segera dilupakan, ngamal apik dilupakan, ngamal apik dilupakan. Jadi gak rumongso duwe ngamal. Itu yang ketiga. Gitu. Kemudian yang keempat, karakter orang zuhud itu waqtimal luduli. Mereka mampu menanggung ketika didolimi orang. Jadi orang-orang zuhud itu karakternya didolimi wong itu tidak protes gitu, tidak protes juga tidak klarifikasi gitu. Kalaupun misalnya klarifikasi cuma sebatas sewajarnya. Jadi gak kok terus mari klarifikasi kemudian fitnahnya semakin berkembang terus dia semakin berontak. Enggak. Orang-orang zuhud itu ketika didolimi, ketika disakiti dan sebagainya, mereka cenderung menerima. Jadi tidak memberontak, tidak protes. Itu karakternya orang zuhud. Makanya di dalam kitab Hikam itu banyak sekali cerita-cerita para wali itu yang ketika mendapatkan ujian, misalkan berupa. Jadi salah satu kisah dengan kitab Hikam itu menceritakan seorang wali. Suatu saat wali ini kemudian difitnah, dia dituduh sebagai pencuri. Ceritanya ini wonten pencuri, setelah melakukan pencurian dia keluar dari rumah yang dicurinya tadi itu, lah ketepaan si wali tadi itu berada di sebelah rumah tadi itu, sehingga ketika pencurinya kabur, wong-wong moro ten omah niku wau sing ana wali niki wau. Lah dikira wali ini adalah pencuri. Akhirnya digepuki wong akeh. Karena ketika bengok maling sing ana waline. Malinge wis mlayu, ngoten lagi. Lah ketika wong moro sing ana iki maling, maka maling ini dikira maling, digepuki wong akeh. Lah ketika dalam kondisi digepuki wong akeh tidak protes, tidak berontak. Tidak kok aku tutup maling boten. Dia menerima, dipukuli wong akeh itu menerima. Nah, itu karakter orang-orang zuhud itu begitu. Kenapa kok begitu? Kalau jenengan kira-kira napa? Digepuki wong gak salah. Ya napa? Lapor polisi. Mangane ayaan gitu. Kalau orang-orang zuhud enggak. Mereka menerima. Bahkan wonten sing critane niku sampai dimasukkan penjara barang itu kemanut ae. Itu orang-orang zuhud. Kenapa kok mempunyai sikap yang seperti itu? Karena dalam sudut pandangnya dia melihat obahe menungso iku gak liya saka obahe Gusti Allah gitu. Sehingga dalam sudut pandangnya mereka orang-orang zuhud itu, mereka dipukuli, mereka difitnah, dilebokno penjara dan sebagainya. Itu dia melihat iku kabeh Gusti Allah sing gawe model ngene iki. Sing nyeting Gusti Allah. Iki skenario Gusti Allah. Maka dia tidak berhak untuk berontak karena dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Itu sudut pandangnya orang zuhud. Makanya dia selalu nerimo, digepuki wong akeh diterima, dilebokno penjara diterima. Nah, ini kan dimaksud dengan waqtimal luduni. Orang zuhud itu memiliki karakter mampu menanggung kedoliman. Nah, terkait dengan soal ini Kanjeng Nabi dawuh annahu qala az-zahadatu fid dunya
laisat bitahrimil halali wala idha'atil mali walakin zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadika aw saqa minka bima fi yadillah wa antakuna fi saubil musibah idza anta asabta biha argaba minka law ana uqiyat laka. Iki dhewe kan